Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan akan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu amalan yang sangat penting dalam Islam, yaitu sholat subuh. Sholat subuh memiliki keutamaan yang begitu besar hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendoakan umatnya yang senantiasa melaksanakannya. Bahkan orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan oleh para malaikat. Selain itu, ada beberapa hal penting terkait bacaan surah pendek yang sebaiknya dihindari ketika melaksanakan sholat subuh. Simak video ini hingga akhir agar kita semua tidak salah dalam memahami keutamaan dan adab yang terkait dengan sholat subuh. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi tambahan ilmu dan motivasi agar semakin semangat dalam menunaikan ibadah ini. Keutamaan sholat subuh. Sholat subuh adalah salah satu sholat wajib yang dilakukan sebelum terbitnya fajar, yaitu ketika kebanyakan orang masih terlelap tidur. Waktu ini sangat istimewa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Karena waktu yang sangat dini ini, tidak sedikit kaum muslimin yang lalai dan lebih memilih untuk melanjutkan tidur mereka. Padahal keutamaan sholat subuh begitu luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh dengan keistimewaan yang tidak ada pada sholat-sholat lainnya. Saking istimewanya, beliau bahkan secara khusus mendoakan umatnya yang rajin bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun sholat subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah yang berdoa, tidak ada perantara antara beliau dengan Allah, maka betapa luar biasanya keberkahan yang diberikan bagi orang yang bangun untuk sholat subuh. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa siapa saja yang menunaikan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Hadis riwayat Muslim. Maka betapa agungnya jaminan dari Allah bagi hambanya yang taat melaksanakan sholat subuh. Jaminan ini bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Salah satu janji Allah bagi hambanya yang menunaikan sholat subuh adalah akan melihat wajah Allah di surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, tanpa ada yang menghalanginya. Jika kalian mampu, janganlah kalian meninggalkan sholat sebelum terbit matahari atau sholat subuh, dan sebelum terbenam matahari atau sholat asar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Salah satu keutamaan sholat subuh yang luar biasa adalah ia disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Pada waktu sholat subuh terjadi pergantian tugas antara malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat yang bertugas pada malam hari naik ke langit, sementara malaikat yang bertugas di siang hari turun. Maka orang yang melaksanakan sholat subuh di awal waktu akan disaksikan oleh dua kelompok malaikat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
malaikat malam dan malaikat siang bergantian di antara kalian, dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Lalu malaikat yang menginap di antara kalian naik ke langit, dan Allah bertanya kepada mereka, padahal dia lebih tahu tentang keadaan hambanya. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa beruntungnya mereka yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu, karena disaksikan langsung oleh para malaikat yang akan menyampaikan amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sholat subuh berjamaah. Menunaikan sholat subuh secara berjamaah di masjid juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Pahalanya sebanding dengan sholat semalam suntuk. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Bagi orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid untuk sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kabar gembira dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Surah yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk dibaca saat sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, dan setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca surah-surah dari Al-Quran. Dalam hal ini ada anjuran untuk membaca surah yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah-surah yang mengandung makna mendalam dan cukup panjang, seperti surah Al-Waqi'ah, surah At-Takwir, dan surah Al-Muddathir. Ulama sepakat bahwa pada sholat subuh sebaiknya tidak membaca surah yang terlalu pendek, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau An-Nas, kecuali dalam kondisi tertentu seperti sedang terburu-buru atau ada uzur. Ini bukan masalah sah atau tidak sah, tetapi lebih kepada nilai keutamaan. Semakin panjang ayat atau surah yang dibaca, semakin banyak pahala yang dicatat oleh para malaikat yang menyaksikan sholat subuh. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk membaca surah-surah tertentu pada waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca surah Asy-Syaffat dan surah Az-Zalzalah pada sholat subuh. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama menyarankan agar imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah memilih surah yang memiliki kandungan makna mendalam, terutama karena sholat subuh disaksikan oleh banyak malaikat. Semakin panjang surah yang dibaca, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Sholat sunnah sebelum subuh atau qobliyah subuh. 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh yang dikenal dengan istilah sholat qobliyah subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Betapa mulianya sholat subuh dengan segala keutamaan dan pahala yang menyertainya. Sudah seharusnya kita bersemangat untuk meninggalkan selimut yang hangat dan bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat subuh. Keistimewaan sholat subuh tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, di mana ia menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan cahaya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga sholat subuh dan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.